Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Usikum wa nafsi fi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni in tasaktum bihima lan tadallu abada, kitaballah wa rasulih. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama menghadirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam begitu banyak ayat di dalam Al-Qur'an, dan juga ketakwaan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan dalam kehidupan kesehariannya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Toha, surah yang ke-20 ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah dan tidak ada ilah yang pantas disembah selain aku. Maka beribadahlah kepadaku dan dirikan salat untuk mengingat aku. Seorang orientalis berkebangsaan Kanada bernama Wilfred Cantwell Smith, beliau menulis sebuah buku yang berjudul Islam Sui Generis. Islam ini unik, Islam ini independen, Islam ini istiqlal. Di dalam buku itu beliau menuliskan, setelah meneliti beberapa kitab suci, hanya Islamlah yang ada nama agamanya di dalam kitab sucinya, sedangkan agama yang lain tidak pernah mencantumkan nama agamanya di dalam kitab sucinya. Begitu pula beliau menjelaskan bahwa nama Tuhannya hanya Islamlah yang kemudian menyebutkan nama Tuhannya di dalam kitab sucinya. Tidak ada satupun agama yang lain mencantumkan nama Tuhannya di dalam kitab sucinya. Begitu pula dia tulis bahwa pemeluk agama yang ditulis di dalam kitab sucinya hanyalah Islam. Tidak ada agama yang lain menyatakan di dalam kitab sucinya berisi tentang nama pemeluknya. Masyiral muslimin wa subratul mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala proclaims, Allah menyatakan, Allah memproklamirkan diri bahwa namanya adalah Allah, yang kemudian tidak ada ilah yang pantas disembah kecuali Dia. Maka sejatinya Allah SWT ingin menyatakan
berislamlah dan jangan beragama yang lain. Di dalam surah Ali Imran ayat ke-85, Allah Subhanahu wa taala bahkan menyatakan, "Waman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari selain Islam sebagai agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Dan di akhirat mereka kelak akan merugi. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala selain menamakan dirinya adalah Allah, mengakui bahwa Dia adalah Allah, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwa Dia punya sifat-sifat yang lain. Di dalam surat 59 ayat yang ke-22 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Dialah Allah yang tidak ada ilah yang pantas disembah kecuali Dia. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Allah lah yang menyaksikan yang gaib, yang melihat yang tidak tampak, dan Allah menyaksikan yang terlihat. Dan Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Dialah Allah yang tidak ada sesembahan selainnya yang berhak disembah. Dialah penguasa, Dialah yang maha suci, Dia yang maha memiliki, Dia yang maha beriman, maha menjaga, maha melihara, maha perkasa, maha menyelamatkan, dan Dialah yang maha besar dan membesarkan. Tidak ada satupun yang bisa disetarakan dengan Dia. Bahkan di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, huwallahul malikul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allah Dialah yang kemudian menciptakan, yang maha memberi kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang ditasbihkan, yang semua Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepadanya semua persembahan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan Dia yang aziz, yang perkasa, dan hakim, bijaksana dengan seluruh kemahaannya. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Di dalam surah yang ke-41 ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Sesungguhnya siapapun yang mengatakan bahwa Rabbnya adalah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan turunkan malaikat khusus untuk dia. Ala takhafu, mencabut rasa khawatirnya, wala tahzanu, dan menghilangkan kesedihannya. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan malaikat ini mengabarkan kepada dia, dimintakan menggembirakan orang yang menjadikan Allah adalah Rabbnya dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat 46, surah Ahqaf ayat yang ke-13 dan 14, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sesungguhnya
orang yang menyatakan Rabbnya adalah Allah dan dia istiqomah, Allah Subhanahu wa taala mencabut kekhawatirannya dan menghilangkan kesedihannya. Mereka adalah orang-orang surga, tetap abadi kekal di dalamnya atas apa yang mereka kerjakan di dunia. Muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, jamaah sidang Jumat Masjid An-Nur yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menyatakan jika saja ada orang yang menjadikan Rabbnya adalah Allah dan dia istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kekhawatirannya, akan menghilangkan kesedihannya. Dan Allah janjikan surga. Berapa banyak dari kita yang kemudian masih belum mempertuhankan Allah, dalam rangka masih ada yang diutamakan, masih ada yang diprioritaskan ketimbang Allah. Berapa banyak di antara kita yang kemudian menyengaja menunda sholatnya karena sesuatu yang lain, pekerjaan misalnya, hobi mungkin, atau yang lain. Maka ketika seseorang mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala, belum cukup bagi seseorang kemudian ketika dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, tapi dia tidak istiqomah, maka belum akan mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Hilang kesedihannya, hilang kekhawatirannya, dijanjikan surga atasnya. Orang-orang kafir Quraisy di zaman Rasulullah SAW ketika ditanya, siapa yang kalian pertuhankan, siapa yang jadi Rabb kalian, mereka mengatakan Allah. Orang-orang kafir Quraisy menyatakan Rabbnya adalah Allah. Akan tetapi mereka tidak istiqomah, sehingga ketika ditanya siapa yang mereka jadikan ilah, man ilahukum, mereka berpindah dari Rabbnya adalah Allah, mereka berpindah mempersembahkan segala sesuatunya untuk berhala-berhala, untuk Lata, untuk Manna, untuk Uzza, untuk Hubal dan lain-lain. Bahkan di zaman Rasulullah SAW ada sekitar 360 berhala di sekitar Ka'bah yang baru dihancurkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dalam peristiwa Fatu Mekah di tahun yang ke-10 Hijriah. Betapa selama itu orang masih belum menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dan mereka istiqomahkan. Bagaimana cara menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dan kemudian istiqomah? Dalam surah Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, katakan, berlindunglah kepada Rabb dari kegelapan keburukan malam, dari keburukan apa yang Allah ciptakan, dari nafas-nafas yang dihembuskan oleh wanita-wanita penyihir, dan dari dengki yang penuh dengan hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dari 4 hal. Maka 4 hal ini bisa ditangkal dengan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Akan tetapi di dalam surah An-Nas, surah yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala justru tidak mencukupkan rububiyahnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyertakan mulkiyahnya dan uluhiyahnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, berlindunglah kalian kepada Rabbnya manusia, maliknya manusia, ilahnya manusia.
sampai 3 sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala munculkan 3-tiganya. Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Hanya dari bisikan was-was yang ada pada manusia. Alladzi yuwaswisu fis sudur, yang kemudian dihembuskan di dalam dada setiap manusia, yang datang dari jin dan manusia. Jadi bisikan setan lebih Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti kepada kita, berlindunglah kepada Allah dari rububiyahnya, mulkiyahnya, uluhiyahnya. Beberapa ulama mentafsir ayat ini, Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara rububiyah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Falaq dari sihir, 4 hal Allah Subhanahu wa taala tangkal cukup dengan 1 rububiyahnya saja. Akan tetapi pada surah An-Nas Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan bisikan setan ini dari rububiyahnya Allah, bahkan perlu mulkiyahnya Allah, bahkan perlu uluhiyahnya Allah terhadap manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala harus kita jadikan sebagai Tuhan yang sebenarnya, yang kemudian tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala dalam konsep ilahiyahnya. Apa itu ilah? Ilah adalah sesembahan. Ilah itu adalah zat yang kita menunjukkan segala sesuatu sejak dari awal hingga akhirnya menuju kepadanya. Maka apabila kita masih terganggu urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain, maka kita sejatinya masih menjadikan pekerjaan kita mungkin jadi Tuhan. Masih mungkin hobi kita yang kita diakibatkan oleh hobi kita kemudian kita tidak bisa sholat tepat waktu. Yang akibat hobi kita nonton baik itu handphone maupun acara TV, sehingga terlelap kita tidur larut malam, sehingga subuh kita sering tercecer. Berarti kita masih mengilahkan bukan Lata, Uzza, Hubal dan Manna, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kita, mencatat kita sebagai orang yang tidak istiqomah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dan tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah, melainkan hobi kita sehingga kita bisa begadang sampai malam dan kita tertinggal dengan subuh kita di masjid. Ma'asyiral muslimin wa sumratul mu'minin rahimakumullah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesiapa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya dan dia istiqomah, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesedihannya, melainkan orang yang sudah dihilangkan kesedihannya dia akan mendapatkan kebahagiaan yang paripurna. Allah Subhanahu wa taala menyatakan la khaufun alaihim, tidaklah Allah Subhanahu wa taala biarkan orang khawatir atas dirinya. Ketika seseorang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dan dia istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kenyamanan, keamanan, ketenangan yang sempurna. Betapa kita lihat ada orang yang kemudian di rumahnya memasang pagar tinggi-tinggi, berlapis-lapis, dipasang jeruji-jeruji yang tajam, masih diberikan kawat-kawat berduri, kemudian dialiri listrik, ditulis awas anjing galak, dipasang CCTV, dipasang pos satpam yang 24 jam berjaga-jaga di sana. Betapa dia tidak merasakan keamanan. Akan tetapi ada orang yang kemudian tinggal di rumah yang kemudian tanpa pagar, bahkan tanpa penjagaan apapun. Dia berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, toh dia tidak mementingkan apa yang diletakkan di depan rumahnya. Mungkin hanya sekedar sandal, mungkin hanya sekedar sepeda yang murahan, mungkin hanya sekedar rak, tidak ada harganya mungkin buat orang untuk diambil, sehingga dia tidak merasa harus penjaganya dengan pengawasan super ketat. Ma'asyiral muslimin wa sumratul mu'minin rahimakumullah. Dalam bagian terakhir khatib ingin menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata
yang di dalam turunannya, dalam derivasinya, bahasa sastra Arab Subroh yang ada pada Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keluar biasaan yang sangat luar biasa. Bahkan satu kata dalam bahasa Arab saja bisa diderivasikan sampai 3.000 kata. Kata Rabb, beberapa ahli menyatakan dan para alim membedahnya menjadi beberapa pemaknaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ditinjau dari kata Rabb, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa difahami sebagai murabbi, yakni perawat, pemelihara. Dalam sifatnya Al-Muhaimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dijadikan sebagai Malik dalam konteks Rabb-nya tadi. Maka seseorang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb, kita harus betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Malik. Maka tidak boleh ada satupun dari kita yang berani menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi takwa, seseorang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan perintah-perintahnya, menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan semua perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Ketika seseorang disebut bertakwa adalah orang yang mampu menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Seseorang diperintah untuk tidak berzina, maka tinggalkan zina. Bagaimana mungkin kita bisa meninggalkan zina sementara ada begitu banyak tubuh-tubuh molek di sekitar kita yang terus menjadi santapan mata telanjang kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan jangan riba. Berapa banyak dari kita yang kepemilikan harta bendanya, baik rumah, kendaraan, atau bahkan dia bekerja di institusi riba. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dia perangi dengan larangan-larangannya. Tentu saja ketika kita bicara tentang memerangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah nyatakan perang terhadap orang yang mengkonsumsi riba. Ibarat kita pegang pedang, kita pegang tombak, kita pegang senjata yang paling canggih berhadapan dengan Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin menang. Kata Rabb selanjutnya diderivasikan oleh beberapa ulama, dinyatakan kata Rabb bisa dimaknai sebagai mun'aim, pemberi nikmat. Untuk hal yang paling kecil saja, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dari sel spermatozoid yang menjijikkan itu, kemudian bersatu dalam sel telur ibu kita, dijadikan sel inti, kemudian membelah jadi 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Kemudian sebagian membentuk tengkorak kepala kita, sebagian membentuk tulang punggung kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala desain jantung dan paru-paru lengkap dengan ginjal dan hati beserta dengan semua kelenjar-kelenjar dan hormon yang memenuhi tubuh kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dendrit di kepala kita sehingga informasi-informasi bisa kita cerna dengan kecerdasan afidah kita. Masya Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tahu bahwa tabiat manusia adalah membangkang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Betapa masih kita ingat ketika kuping kita gatal, kita ambil sebatang cotton bud atau korek kuping, kemudian kita pelintirkan untuk membersihkan bagian telinga kita. Siapapun tidak kita gubris. Bahkan ketika ada orang yang kemudian meminta dia berhenti untuk dibayar sekian ratus ribu, dia masih tetap terus akan menikmati bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syaraf-syaraf di dalam rongga telinga dia yang dia nikmati dengan kenikmatan yang luar biasa. Kata Rabb dalam derivasi yang berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Sayyid, yang berwenang. Allah lah yang mematikan, Allah lah yang menghidupkan, Allah yang memberi sakit, Allah yang menghapus dosa dengan rasa sakit itu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengampuni dosa-dosanya hingga dia sembuh total atau sampai kepada kematian. Bahwa kematian adalah kesembuhan. Begitu juga dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada kita. Ada sebagian dari kita yang kemudian menjadikan sholat Jumat ini menjadi ajang istirahat, sehingga baru selesai dia sholat sunnah syukur wudhu, kemudian tidak lama terduduk dengan manisnya dan kemudian mulai terlelap.
sehingga pelajarannya tidak dia dapatkan pada saat dia sholat Jumat. Tetap dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan dosanya meskipun dia terlelap. Masya Allah wa tabarakallah. Yang terakhir, kata Rabb diturunkan oleh para ulama menjadi qayyim. Dialah yang maha mutlak, dialah yang absolut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, tidak bisa satupun dari kita mencegahnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat pada siang hari ini menjadikan kita mau mempelajari kembali bagaimana cara saya mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah istiqomah atau hanya seperti orang-orang kafir Quraisy yang menjadikan Rabb-nya adalah Allah tapi ilahnya yang lain? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa mengkaji ilmu yang kemudian membuat kita menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi makin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan menjadi pongah karena ilmunya, bukan menjadi merasa paling benar karena pemahamannya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Usikum wa nafsi fi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir lil jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil musyrikin fansurna 'alal qaumil zalimin fansurna 'alal qaumil munafikin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma fir lil jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa anta. Allahumma yassir umurana wasrah sudurana wa khtim ya Allah bi salihati a'malana. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa anta. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma rabban nas atih bil ba'sya anta syafi la shifaan illa shifaa'u shifaa'an la yughadiru saqama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innama ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurallahal 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allah